Gimana kalau ternyata cetak biru buat kesuksesan karir kita semua itu tersembunyi di dalam sebuah panduan untuk para akademisi di Indonesia? Nah, hari ini kita akan bongkar dokumen unik ini buat nemuin sebuah cerita universal tentang ambisi, disiplin, dan gimana caranya mendaki sampai ke puncak profesional. Oke, jadi perjalanan kita ini dimulai dari sebuah panduan karir. Tapi ini bukan sekadar daftar aturan yang kaku. Dokumen ini ngasih kita sebuah kerangka berpikir yang beda, yaitu melihat sebuah profesi itu ya kayak mendaki gunung, sebuah maraton panjang menuju puncak kesuksesan sebagai tujuan utamanya. Dan disinilah bagian yang paling mengejutkan. Di jantung panduan profesional ini, kita justru nemuin sebuah kutipan dari Al-Quran tentang puasa. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar soal nahan lapar. Poin utamanya adalah tentang membangun disiplin diri dari sebuah keyakinan yang dalam. Ini ide yang radikal banget kan, bahwa iman ternyata bisa jadi bahan bakar utama buat mencapai keunggulan profesional. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi ide ini. Gimana caranya sebuah sistem keyakinan yang kuat, seperti yang mendorong kita buat berpuasa, bisa menciptakan disiplin sekuat baja yang dibutuhin buat terus-menerus mengejar ilmu? Nah, sumber ini ngejelasin adanya sebuah siklus yang saling menguatkan. Pengetahuan atau ilmu itu ternyata bisa membangun keyakinan atau iman. Sebaliknya, iman yang kokoh itu justru jadi pendorong buat kita mencari lebih banyak ilmu. Jadi, ini kayak mesin pertumbuhan pribadi yang nggak ada hentinya. Terus, ilmu yang dimaksud di sini tuh apa sih? Ini bukan sekedar ngumpulin fakta acak ya. Sumber ini ngasih definisi yang jelas. Ilmu adalah pengetahuan yang didapat lewat proses yang sistematis, yaitu metode ilmiah. Jadi yang penting itu bukan cuma apa yang kita tahu, tapi juga bagaimana cara kita mengetahuinya. Dan cakupannya itu, wah, luas banget. Mulai dari galaksi-galaksi di luar angkasa, sampai ke jaringan neuron yang rumit banget di dalam otak kita. Ilmu pengetahuan itu jadi alat kita buat memahami semua hal yang bisa kita amati. Pengejaran ini bisa dibilang nggak ada batasnya. Sekarang, mari kita kenalan sama pendaki kita. Dalam panduan ini, sosoknya adalah seorang dosen dari Indonesia. Kita akan coba melihat karir mereka sebagai sebuah pendakian yang, ya emang penuh tantangan, tapi juga penuh dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi, siapa sih sebenarnya dosen ini? Ternyata mereka bukan cuma ngajar di kelas aja loh. Definisi resminya itu ngegambarin sosok yang punya banyak peran, sebagai pendidik, sebagai ilmuwan, dan yang paling penting, sebagai pembelajar seumur hidup. Ini adalah profesi yang menuntut kita untuk terus bertumbuh. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh kita renungin sebentar. Apa sih yang jadi pendorong utama kamu dalam berkarir? Apa asumsi paling dasar yang kita semua punya tentang perjalanan profesional kita masing-masing? Nah, sumber ini menjawabnya dengan sangat jelas. Asumsinya adalah kita semua, di dalam hati, pasti ingin mencapai puncak. Dan bukan cuma sekedar sampai di puncak, tapi mencapainya dengan reputasi yang baik dan integritas yang terjaga. Keinginan universal inilah yang jadi bahan bakar utama si pendaki kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya si pendaki ini bisa sampai ke puncak? Yuk, kita petakan jalur-jalur spesifiknya, jalan pintasnya, dan bahkan bahaya-bahaya yang mungkin ada di sepanjang pendakian profesional ini. Panduan ini ngegambarin 3 jalur menuju puncak. Yang pertama, ada jalan mendaki. Ini jalur standar yang curam dan butuh kerja keras. Kedua, ada lompatan terhormat. Ini jalur cepat buat mereka yang punya prestasi luar biasa. Dan yang terakhir, ada peringatan penting nih, risiko terpleset. Soalnya, bahkan saat udah di puncak pun, kita masih bisa jatuh. Terus apa sih syaratnya buat ngambil lompatan terhormat ini? Wah, persyaratannya ketat banget. Contohnya, buat loncat dari lektor langsung jadi profesor, kamu butuh minimal 10 tahun pengalaman, gelar doktor, dan yang paling berat, publikasi di jurnal Q1. Jurnal Q1 itu ibaratnya liga utamanya dunia riset, dengan impact factor atau ukuran pengaruh sebuah jurnal yang tinggi banget. Jadi ini bukan jalan pintas yang gampang, ini jalur ekspres yang menuntut pencapaian kelas elit. Nah, ini dia risiko tergelincir yang tadi disebut. Sumber ini ngejelasin konsep retensi profesor. Intinya, bahkan setelah sampai di puncak, tekanan buat terus berkinerja itu nggak berhenti. Kalau nggak, ada konsekuensi yang nyata. Puncak itu harus terus-menerus diperjuangkan. Jadi, kesuksesan di puncak itu kelihatannya seperti apa sih? Yuk sekarang kita lihat beberapa sosok inspiratif yang udah berhasil sampai di sana buat ngasih kita gambaran tentang apa yang mungkin dicapai dengan dedikasi dan visi yang luar biasa. Kenalin, ini Jackie Ying. Prestasinya benar-benar luar biasa. Coba bayangin, jadi salah satu profesor penuh termuda di salah satu universitas paling bergengsi di dunia, MIT. Itu sih definisi pendakian karir yang super cepat dan sukses. Terus gimana cara kita ngukur dampaknya?
Ya, pakai angka ini, lebih dari 37.000 kutipan. Artinya, ada lebih dari 37.000 kali peneliti lain di seluruh dunia menganggap karya beliau cukup penting buat dijadiin dasar penelitian mereka. Itulah definisi pengaruh di dunia sains, jadi fondasi buat penemuan-penemuan selanjutnya. Selanjutnya ada Robert Langer. Beliau ini punya gelar Institut Profesor di MIT, sebuah gelar kehormatan yang cuma dikasih ke 9 orang di seluruh institusi. Ini udah kayak puncak dari segala puncak. Dan soal produktivitas, jangan ditanya. Profil Scopusnya aja mencatat ada 1.830 dokumen ilmiah. Itu sama aja kayak nerbitin satu karya riset baru tiap beberapa minggu, selama puluhan tahun. Bener-bener sebuah maraton intelektual yang nggak ada tandingannya. Kalau karyanya sebanyak itu, gimana dengan dampaknya? Angkanya bikin kita melongo. Lebih dari 260.000 kutipan. Pengaruh karyanya itu masif banget, menyebar ke berbagai bidang ilmu dan menginspirasi ribuan peneliti di seluruh dunia. Poin pentingnya, pencapaiannya itu jauh melampaui sekedar publikasi. Dia punya lebih dari 1.000 paten. Dapat pengakuan dari 3 Akademi Nasional AS di usia muda. Dan menurut Forbes, kekayaannya bahkan mencapai miliaran dolar. Ini nunjukin skala kesuksesan yang bisa banget dicapai di puncak sebuah profesi. Oke, jadi setelah kita ngelihat perjalanan para akademisi ini, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil buat diri kita sendiri? Yuk, kita coba terjemahin semua ini jadi kunci-kunci universal buat setiap profesional yang ambisius di luar sana. Sumber ini ngerangkum perjalanannya jadi beberapa kiat universal. Pertama, bangun visimu dengan cara cari panutan. Kedua, temukan tekad yang nggak bisa digoyahin. Ketiga, jangan kerja sendirian, berkolaborasilah. Keempat, jangan pernah berhenti belajar. Dan yang paling penting, punya keberanian buat mulai pendakian yang sulit itu. Nasihat ini berlaku buat kita semua, apapun bidang pekerjaan kita. Kita akan tutup pembahasan ini dengan sebuah kutipan yang sangat kuat. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Perjalanan menuju puncak, entah itu di dunia akademik atau di bidang lain, itu bukan soal kemenangan instan. Ini soal ketahanan, kesabaran, dan fokus jangka panjang. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, maraton apa yang sedang Anda jalani saat ini?